Oke siap, oke mantap. Sekarang kita lagi di Gunung Halimun, tepatnya yaitu di vilanya Wadadai yang udah biasa kita anggap sebagai orang tua. Jadi kita bermalam di sini. Ini podcast pertama di 2021 karena kemarin kita biasa podcastnya di berarti ini studio ya. Nuansa yang berbeda. Nuansa yang berbeda. Video pertama di 2021 dengan nuansa yang berbeda. Ya, mudah-mudahan bisa seterusnya kita bisa podcastnya bisa di luar lagi. Amin. Tempatnya yang sedikit berbeda. Ya. Karena itu membuat kita lebih bersemangat juga sih. Ya. Lebih fresh ya. Sambil ngore, sambil ngopi kita boring. Iya. Ngobrol buat resolusi 2021. Ini temanya jadi Marki Kong. Marki Kong. Mari kita kongko. Jadi sore hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Onye, ya, Bang Ami. Ya, halo. Ketemu lagi, sekali ketemu kita di Gunung Halimun. Alhamdulillah. Jadi, nih. Iya. Kita ngomongin resolusi 2021 ini. Terus gimana? Sama Pak Ami juga nanti kita ngobrol-ngobrol buat 2021. Iya. Menurut Pak Onye 2021 harapannya gimana sih? Harapan saya untuk 2021 ya, terutama anak aja ya. Ya. Anak aja. Mungkin harapan saya itu lebih berkreatif dan inovatif. Ya, mudah-mudahan Ya. kita bisa lebih ini lagi Dalam bidang dunia fotografer ya. Ya, ya, dunia fotografi. Iya, fotografi. itu harapan saya. Dan keduanya kita harus punya impian yang besar untuk lebih maju lagi. Ya kalau impian semua juga harus punya impian ya. Iya. Jadi 2021 menurut Bang Onye kita harus lebih kreatif lagi. Bukan yang kemarin nggak kreatif ya. Iya. Kemarin Maksudnya juga udah apa sih? Udah kreatif gitu. Kreatif, Maksudnya tapi lebih ini lagi lah. Ya. Jadi kalau ini jadi mengikuti perkembangan zaman, teknologi juga kan Masih. makin canggih ya. Bener, amin. Nah kalau itu kan khususnya buat buat anak aja ya. Ya. Itu kan buat anak aja. Kalau buat pribadi sendiri Bang Onye harapannya buat 2021 apa nih? Harapan saya sih mudah-mudahan saya bikin rumah sebesar ini nih. Itu Bang Onye orang. Itu malam kita udah ngobrol juga ya. Harapan itu satu, pengen punya rumah. Keduanya bahagiain orang tua lah. Pasti ya. Iya, pasti. Semua orang pasti kayak gitu ya. Itu harapan saya, dan dikasih sehat selalu sama Amin. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya ya. Iya. Terutama harapan sih supaya kebikin rumah aja. Udah kebikin rumah nggak sehat. Iya. Itu sih bukan harapan. Bukan harapan Bang Onye doang. Kalau menurut Bang Ami nih untuk resolusinya nih, sekarang kan kita baru pertama nih ya, podcast pertama lagi di 2021 Ya. di tempat yang berbeda, yang biasa dulu kita di studio, sekarang kita di outdoor ya, dengan Alam view. lah, Ya, lebih menyatu dengan alam. Oh, ini alam ya. Iya, kan view-nya alam. Asli. Kalau ininya mah rumah. Kalau menurut Bang Ami gimana Ya. nih untuk resolusi 2021, untuk anajahnya harus gimana, terus buat pribadi Bang Ami juga harapannya buat 2021 ini? Ya, terutama sih tadi yang seperti yang tadi kita udah briefing ya. Ya. Ya, makin inilah ditingkatin kualitasnya kita kan. Makin kesini kan dunia fotografi kan makin Ya. banyak saingan ya. Banyak saingan. Makin banyak saingan, terus kan anak-anak yang baru megar lah istilahnya. Baru meletek jadi. Baru meletek Punya jadi. kamera udah Punya ini ya? kamera udah bisa bikin usaha sendiri gitu. Sendiri ya. Ya seenggaknya kita bisa bersaing lah. Sehat. Ya enggak stuck di situ-situ aja. Iya benar. Kenapa? Udah aja saking gila.
gitu. Jadi gimana nih kalau misalnya kita supaya nggak bisa stuck di situ aja, kita harus seperti apa? Ya intinya sih kita harus kekompakannya itu harus dijaga sih ya, kekompakannya. Kekompakan sama komitmen. Yang susah itu komitmen. Susah ya. Ya. Komitmen susah. Intinya sih itu ya. Kalau dari alat-alatnya kita cukup lah ya, cukup memadai, nggak ketinggalan banget lah. Ya itu sih. Kalau untuk pribadinya, harapan pribadi sih ya sama tadi kayak Bang Onye. Pengen kebikin rumah kan sekarang kan masih numpang nih. Iya. Karena kita udah berkeluarga Iya. ya, jadi belum pada punya rumah ini gitu kan. Makanya kalian Doain kita semua. doain dan dukung channel Reno Potret, karena dengan kalian mendukung channelnya Reno Potret itu bisa membawa kami. membantu perekonomian kami. Mudah-mudahan sih secepatnya. Amin. Dan Amin. kita semua Ya. diberikan rezeki yang lebih lagi. Amin. Cepat kebikin rumah walaupun nggak seperti ini. Harapannya Seenggaknya. sih pengen seperti Iya, ini iya, gitu. harapannya. Apalah daya kalau emang nggak bisa seperti ini, yang penting kita punya lah ya. Iya. Boleh ngerokok? Boleh silakan ngerokok dulu, ngopi-ngopi dulu, santai aja di Iya. sini mah. Ya. Mari kita Mari kongkong. Slow aja slow. Kemudian nih, saya pengen bahas sebenarnya nih, Iya, bahas apa? pengen ngobrol sama Bang Ami, sama Bang Onyi juga ya, tentang 2020. Perjalanan dari awal 2020 sampai akhir 2020. Punya nggak pengalaman pahit dari terpuruk sampai ke yang sampai bisa bangkit lagi gitu. Pengalaman apa aja tuh di 2020 itu? Loh, pengalaman banyak ya. Kalau pahit itu pasti banyak Bang Reno. Sekarang saya tanya nih pengalaman yang pahit-pahitnya dulu. Iya. Pahit-pahitnya dulu. Kita belum bahas ke yang bagus dan yang senang, yang indah segala macam. Yang pahitnya dulu deh. Pahit Di 2020. pahitnya itu ketika apa ya? Bukannya kita ngapesin anak ya. Iya. Bukan ngapesin anak. 2020 saya mempunyai anak. Iya. Itu emang luar biasa ya perjuangan Bapak. Iya. Perjuangan Bapak itu luar biasa. Jangan dianggap biasa itu. Itu luar biasa pahitnya itu ketika masuk rumah sakit gitu ya. Iya kan saat anak kecil kan rentan ya. Iya, maksudnya Apalagi panas dikit kan. Apalagi ini pas corona ya. iya, Pandemi. pandemi kayak gini. Itu masuk rumah sakit itu pahitnya nggak ada ekonominya itu. Oh, jadi benar-benar Benar. ekonomi. Terpuruk ya, benar-benar di saat istri melahirkan itu Ya, harus kan Keuangan harus merosot. keuangan terus kan merosot. butuh uang banyak juga kan Iya. buat melahirkan gitu kan. Dan kita Ya, harus jaga-jaga harus takut jaga. terjadi apa-apa ya. ya itu rasa apa Yang paling benar-benar direndah di bawah tuh. di bawah banget itu terpuruknya di situ, puyahnya ke ubun-ubun. Iya. Ketika sudah ini pahitnya itu yang saya rasakan seperti itulah, ketika posisi saya kerja masih di bawah, Ya. terus kondisi istri melahirkan, itu perekonomian saya menurun. Tapi kok sekarang lagi stuck, bener-bener stres gitu ya. Itu kan bener-bener nguras otak ya. Iya. Nguras otak harus gimana segala macam gitu. Kok siapa dan kenapa bisa ayolah bangkit gitu. Itu suatu suatu motivasi dari istri juga, Bung Reno. Iya. Dari istri semangat untuk kerja. Orang tua juga, doa orang tua juga, itu emang mujarab ya orang tua. Terus Ditambah kan udah punya anak Iya, ya makin semangat buat semangat cari. aja itu. Iya. Semangat saya itu anak gitu. Ketika saya terpuruk gitu, setelah punya anak, alhamdulillah kesininya rezeki sedikit dan sedikit Ada lah. ada gitu. Maksudnya Sehingga sampai bisa bertahan sampai sekarang ya. iya, intinya di dalam terpuruk itu dari istri, motivasinya itu dari orang Masih tua dari juga. orang tua sama istri. Iya. Ya kalau namanya ekonomi kan nggak ada cukupnya ya. Iya, cukupnya. Maupun kita udah di atas juga kan tetap aja kan ada kurangnya. Iya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan itu, setelah proses itu terlewati, sekarang Bang Onye itu bisa berdiri lagi terus
termotivasi oleh istri dan orang tua, termasuk anak juga yang Iya. memberi semangat ya. Setelah melihat anak semangat kerja segala macam. Nah di situ kok sampai kepikiran, oh saya harus berdiri nih. Iya. Rasa terpuruk itu tergantikan kebahagiaan. Nah kebahagiaan itu seperti apa yang Onye dapatkan? Kebahagiaan itu satu anak saya ya, Ya. satu anak, dan apa? Kerjaan saya juga sudah apa sih? Normal. Udah enak Udah ya? enak. Ibarat udah ada jabatan lah. ada jabatan, ya maksudnya alhamdulillah banget gitu. Terangkat. Terangkat dari situ. Ketika anak saya lahir, saya alhamdulillah gitu, ada pengangkatan juga, udah alhamdulillah. Setelah punya anak itu. Iya, itu anak benar membawa rezeki. Jadi itu ya yang dibilang jangan takut kalau Iya. misalnya kita Iya. niat baik punya anak, yang orang tua katanya anak pembawa rezeki itu ya seperti itu. Iya benar. Kita nggak tahu kita lagi kerja kayak gini, ternyata besoknya kita diangkat jadi staf yang benar-benar enak gitu di posisi di kerjaan kita ya. Iya benar. Kalau Bang Ami nih, Bang Ami gimana? Kalau yang 2020 menurut Bang Ami nih, dari hal yang terpuruk sampai ke yang bahagianya Bang Ami gitu. Kalau saya sih 2020 ya kemarin semua orang lah merasakan ya, Iya, merasakan Susah gerak lah. Iya. Kalau saya kan baru-baru nih nikah ya kemarin ya. Iya. Itu kan pas banget lah. Saya menikah di tahun 2020 Di Di masa Covid ya. Itu pas saya nikah baru seminggu menikah itu kerjaan langsung drop langsung ya. Kerasa banget ya. Kerasa banget. Punya tanggungan tambahan, Iya. tapi kerjaan malah di off. Malah di off. Tapi untungnya istri saya juga bisa mengerti lah ya. Karena Iya. satu kerjaan juga kan sama dia, bisa mengerti. Terus Oh jadi kerjanya itu satu perusahaan. ya satu perusahaan, cuman beda Beda bagian. bagian. 2020 itu tahun yang penuh apa ya? Cobaan sih, kejutan. Tapi kejutan yang menyedihkan. Ya, Bukan yang tertunda, ya, kan? bukan yang sempat tuh merenung ya di kamar berduduk sama istri. Oh kita gini amat ya nasib ya. Baru juga mulai. Baru ya, kehidupan. mulai, maksudnya iya sih namanya kan ada orang tua sering bilang hidup yang sebenarnya itu menikah gitu ya. Setelah pernikahan. Setelah pernikahan. Baru itu namanya kehidupan. Ya baru itu namanya kehidupan Kalau ya. jangan segala itu belum Nah, apa-apa. apa-apa lah gitu. Sekarang udah kerasa. Apalagi pas kena musibah kayak gitu, mau bangkit juga sempat saya mikir Down. nih yang ngedown, bikin apa ya buat bikin dapur ngebul lah. Ya. Supaya Supaya saya bisa berdiri Berdiri kokoh lagi, di atas iya. hau. Tahu apa itu? Karena saya terus kata saya jualan aja kali ya. Oh sempat mikir ke situ juga. Udah sampai jualan juga, sampai jualan Oh, itu sampai jualan. buat menutupi ekonomi lah. Ya. Kan kerjaan di rolling gitu ya, gaji nggak cukup lah. Ya. Ya sih emang namanya ekonomi emang nggak ada cukupnya, mau gede juga Iya. ada aja kurangnya. Tapi kan kita nggak nyampe ke dari awal bulan nggak nyampe ke akhir bulan lagi, nggak gitu. Iya. Kalau normal kan kita Ada gaji lah. ada lah, ada pegangan gitu. Pegangan. Sampai jualan sama istri berdua. Tapi istri mah pekerjaannya masih berlanjut atau Sama dia juga sama. Oh, sama-sama di off. Cuman pas kemarin alhamdulillah ya, Ya, tuh. udah normal alhamdulillah. Agak kebantu lah sedikit. Ya meskipun saya yang di rumah nggak enak juga sih sama berdua. Istri kerja ya. Istri kerja, suami jadi idoi. Nah, sekarang gini. Tadi kan masalah keterpurukan di 2020 ya. Iya. Kalau masa-masa bahagia di 2020, Bang Ami itu kebahagiaannya apa sih di 2020? Ya itu kebahagiaannya pertama ya saya bisa
bisa mempunyai istri ya itu bahagia banget itu, meskipun ada cobaan di belakangnya kan kita ngambil hikmahnya aja gitu. Niat baik kita ya. Iya, itu sih mungkin belum dikasih kepercayaan buat mempunyai anak ya. Mungkin kalau kemarin sampai jadi itu. Oh tapi sempat udah ini. Telat mah sudah. udah deg-degan. Mungkin kalau jadi, udah seneng banget tuh 2020 meskipun banyak cobaannya, mungkin kebahagiaannya bisa bertambah di situ. Tapi dengan belum dikasihnya juga sih udah alhamdulillah banget dah. Tapi kan kalau kayak gitu mah suatu saat juga pasti suatu saat juga kita pasti punya. Yang penting kitanya ikhtiar gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya Bang Ami ya. Amin. Termasuk saya juga 2020 banyak masa-masa kelam itu. Iya. Oh iya, maksudnya Bung Reno juga punya kali Bang Ami ya? Iya, coba. Banyak masa-masa kelam. Jadi Kita kan di sini judulnya Markiko, jadi semua kongko. Bukan kita talent berdua kan. Maksudnya bukan renungan kita saja Iya. gitu. Maksudnya Bung Reno juga harus ada keluh kesahnya Iya, gitu kesah. di 2020 sampai 2021. Jadi kalau 2020 itu ya menurut saya emang benar-benar stuck banget ya itu mah. Apa namanya, kejutannya istimewa banget. Iya. Setelah kita di 2019 itu ngerangkai nih program apa aja di 2020 ya. Buat di aja gitu. Kayak gini ternyata meledak aja. PSBB segala macam. Akhirnya kan banyak program yang tidak Tertunda. terlaksana, Iya, tertunda. Di situ saya kan kerjanya nggak seperti orang-orang yang lain ya, dari pagi sampai sore. Saya kan kerjanya di kayak gini gitu ya, di dunia kayak gini, fotografi. Kalau PSBB ditutup, weddingan ditutup, itu mau gimana kerjanya? Itu masalahnya. Aduh, itu benar-benar yang kemarinnya udah booking segala macam, akhirnya pada Di cancel ya. segala macam. Pre-wedding juga banyak yang cancel. Iya. Bahkan ada yang sudah dipasang full tenda segala macam, udah diparanin tuh sama aparat, copot-copotin Dibongkar lagi. Akhirnya kan efeknya kita semua. Iya, benar. semua. Akhirnya kan di situ kita harus berpikir, wah gimana nih supaya kita dapat berdiri lagi gitu kan. Kita keuangan juga yang biasanya apa namanya ada aja gitu yang Iya. sehari kita beli rokok misalnya 2 bungkus segala Iya. macam. Sekarang sebungkus buat 2 hari, bukan 2 bungkus buat sehari. Sedih berarti ya. Terburu. Ditambah kan anak masih umuran masih kecil lah. Iya. Tapi udah doyan jajan ya. Udah doyan jajan, terus susu juga, pampers segala macam. Iya. Cuma kita saling curhat aja ya. Iya, Kalau benar. Markiko. Markiko. Itu benar-benar aduh nggak bisa nggak bisa diucapin lah dengan kata-kata. Kita cuma bisa muter otak jadi. Ya, Pokoknya di hati itu pulang ini harus punya penghasilan gitu, harus gimana. Kita nggak mungkin juga kita diem gitu ya. Iyalah. Harus bangkit, harus kreatif. Akhirnya kemarin itu sempat di studio itu bukan studio foto lagi. Iya. Studio foto gitu. Di dalamnya kita nerima cetakan foto yang independen gitu ya. yang Jadi yang kecil-kecil udah kita tarik ayo. Diembat aja walaupun itu cuma sekedar 1.000-2.000. Ya udah kita. Yang penting kita bisa inilah beli susu anak. Iya. Wah parah itu 2020 benar. Tapi untuk kebahagiaannya ya alhamdulillah pasti ada lah. Ya untuk di 2020 itu banyak lah yang istimewa gitu. Selain istri sama anak juga, ya, keluarga juga kayaknya semakin ini ya. Terus 2020 itu pas kebahagiaannya itu kepercayaan ditambah. Ya. Maksudnya dari jabatan, dari tambah pekerjaan yang ini yang itu, walaupun kita belum punya hasil, tapi untuk kedepannya gitu, untuk kedepannya kita sempat saya juga mikir ini kan waktu 2020 itu kita mikirnya pengen yang hasilnya cepat supaya bisa muter buat bisa keluarga muter. kan. Tapi saya juga pola pikir mikir nih diambil jangan gitu. Ini suatu Enggak, pokoknya di tahun 2020 mah udah bisa bertahan hidup juga udah alhamdulillah banget. Saya dikasih kepercayaan sama salah satu instansi gitu ya. Saya juga sempat mikir ambil jangan nih. Emang untuk
apa namanya, penghasilannya nggak langsung sekarang. Enggak, iya, enggak. Tapi saya pikir oh ini kedepannya bagus nih kata saya. Proses tuh ada kali satu minggu saya mikir, akhirnya saya putuskan ya udah deh saya ambil jabatan itu gitu ya. Nggak hanya di situ, ternyata setelah perjalanan dimulai pas tengah jalan itu yang saya udah jalanin. Ternyata dibalik semua itu ya, saya kan berpikir udah sia-sia udah kerja, istilah kata Bang Onye mah udah keringat sampai pantat. Iya. Bukan lagi. Udah capek banget itu, udah ngurusin banyak pikiran gini-gini. Ternyata yang saya bayangkan buat kedepannya itu ternyata jong gitu ya, hasil nggak ada capeknya doang segala macam. Tapi dibalik semua itu saya dikasih kepercayaan lagi sama instansi yang lain lagi, beda lagi. Iya, itu jadi 2020 itu emang benar-benar Cobaannya banyak, tapi kebahagiaannya juga banyak gitu. Kita dikasih kepercayaan, tiba-tiba kita down lagi, kasih kepercayaan lagi, kita down lagi. Sampai sekarang, alhamdulillah, makin kesininya kita udah bisa, ayolah dorong Bangkitlah sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit dari dorongan seorang istri. Kalau diem kayak gini, ya udah, nah kita coba cari solusi yang lain. Kan kita studio ada segala macam ada. Pokoknya zaman sekarang kalau kita nggak gerak sedikit aja udah ketinggalan jauh banget ya. Benar. Soalnya kan orang juga berlomba-lomba gitu. Nah di situ akhirnya saya putuskan ya oke lah, walaupun hasilnya 1.000 2.000 jalanin aja udah. Iya, beri yang penting ada buat dapur gula. Alhamdulillah ya. Iya. Banyak pelajaran yang diambil di banget, 2020 itu. Sampai sekarang 2021 kita mencoba untuk memperbaiki nasib lagi. Iya. Ya mudah-mudahan sih udah cepat berlalu lah. Kalau itulah harapan kan semua orang pasti punya harapan baik ya, semua pasti. harapannya pasti baik. Mudah-mudahan corona ini juga cepat berlalu. Kita kerja juga nggak terganggu. Iya. Kalau kayak gini terus studio sepi, receh lagi. Jangankan studio, dompet kering. Sayang gimana? Angkub. Ini hanya sekedar obrolan Keluh kesah lah. keluh kesah di 2020. Kalau 2021 semuanya kita pengen normal lagi, kembali. bahagia, sehat tentunya ya. Iya. Mudah-mudahan 2021 itu banyak kejutan. Tapi kejutannya jangan yang kayak 2020. Iya. Tiba-tiba Iya. meledak corona kayaknya gitu semua. Susah semua. Kita tinggal perbaiki aja nih step by step. Mudah-mudahan pekerjaan Bang Onye juga bisa normal. Amin. Kepercayaannya bisa dinaikin lagi. Amin. Bang Ami juga normal. Amin. Tapi pengen nanya nih. Ya. Quotes dong buat para penonton kita dong. Quotes. Ya. Jadi kita harus tetap yang namanya ngasih edukasi Iya. kepada yang nonton channel ini, biar anak muda bisa lebih bangkit lagi. Biar Jangan ngerasa dapat sekarang semangat nih. baru. Sekarang yang saya ini dia punya masalah. Udah tahu dia lagi terpuruk. Update status. Emang kalau ada status bisa ngetes. Mungkin Iya banyak itu, banyak di biar semua orang tahu kali. Itu kan apa yang ada menjelekan diri sendiri. Ya, bukannya dia bangkit, dia update status punya masalah. Nah itu. Jadi jangan sampai teman-teman kita ya, terutama yang nonton ini video ini, kalau bisa janganlah. Kalau lagi terpuruk, lagi ada masalah ya kita coba cari solusinya. Jangan update status buat apa? Ya update status lapar ya makan. Iya. Emang update status lapar bisa kenyang? Malah menghabisin kuota. Nah, buat kalian yang nanti bakal nonton channel ini, yang sedang berjuang, yang namanya perjuangan itu nggak bakalan ada akhirnya. Selama kita masih hidup, masih diberi napas, kita akan terus dihadapkan dengan perjuangan. Meskipun kalian berjuang tuh sudah mendapatkan hasilnya, jangan berhenti sampai situ aja. Terus jangan patah semangat, oke? Wadidaw. Terus gitu baiklah.
jangan mau karena bisa, Tapi tapi bisa karena mau. Gitu. Wow, dikit Good. aja Mil. mantap. Dari mana itu? Oke. Ya udah segitu dari saya. Terima kasih Bang Onye, Bang Ami juga kita Iya. udah mendarat jauh-jauh di Gunung Halimun, Gunung Halimun. di Villanya Wadadai. Mudah-mudahan kita nanti bisa di sini lagi ya. Amin. Bisa bikin konten di sini lagi. Ya. Jadi buat kalian sobat potret, pantengin terus channelnya dari Reno Potret. Video-video yang nanti akan diposting, jangan lupa loncengnya hidupin supaya kalian nggak ketinggalan. Oke? Oke. Mungkin itu aja obrolan kita sore hari ini, karena sebentar lagi kita sholat maghrib. Sampai jumpa dan say dadah. Bye bye. Dadah.